Bab 4 adalah meneladani kehidupan dari cerita pendek. Apa itu cerita pendek? Cerita pendek adalah cerita yang bentuknya fisiknya pendek. Panjang atau pendek itu relatif, tapi pada umumnya cerita pendek habis dibaca antara 10 menit atau setengah jam. Cerita pendek membuat 500 sampai 5.000 kata. Nah, kemudian cerita pendek biasanya memiliki alur yang sederhana, memiliki alur cerita, tema yang sederhana, dan juga penokohan terbatas. Nah, kemudian cerita pendek termasuk di dalam genre cerita atau naratif fiksional. Kehadirannya lebih kepada untuk menghibur pembacanya. Nah, kemudian cerita pendek itu tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang dapat diambil dari penokohan dan kejadian yang atau peristiwa yang terjadi di dalamnya. Hal ini terjadi karena cerita pendek tidak terlepas dari nilai moral, nilai budaya, nilai agama, dan nilai sosial. Nah, kemudian saya akan menyebutkan fungsi dari cerita pendek. Yang pertama adalah menulis cerpen akan membantu menemukan siapa kita. Yang kedua, menulis cerpen akan membantu menemukan percaya diri. Yang ketiga adalah dapat mengenal pendapat diri sendiri yang ada dalam tulisan. Yang selanjutnya menjadi seorang yang selalu maju. Yang kemudian menulis cerpen akan membantu meningkatkan kreativitas dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya dapat berbagi pengalaman dengan orang lain dan membantu menyalurkan emosi. Nah, kemudian saya akan menyebutkan unsur-unsur pembangun dari cerpen yang yaitu tema, latar, alur, penokohan, amanat, dan gaya bahasa. Nah, kemudian saya akan menyebutkan kemungkinan posisi pengarang untuk menjelaskan ceritanya, yaitu pengarang yang pertama dapat menjadi orang pertama atau orang yang bersangkutan dengan ceritanya. Yang selanjutnya adalah pengarang dapat menjadi orang ketiga atau sebagai pengamat. Kemudian jalan cerita pada umumnya terbagi menjadi yaitu pengenalan situasi cerita, orientation atau exposition. Yang selanjutnya adalah pengungkapan peristiwa, complication. Yang selanjutnya adalah menuju adanya konflik, raising action. Yang selanjutnya adalah puncak konflik atau turning point. Yang selanjutnya adalah penyelesaian, ending atau coda. Nah, kemudian saya akan menyebutkan unsur-unsur kebahasaan dari cerpen. Nah, cerpen yang unsur-unsur kebahasaannya yaitu yang pertama menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Yang selanjutnya adalah cerpen menggunakan kata yang menyatakan hubungan antar waktu, konjungsi kronologis seperti kemudian, setelah itu, dan lain-lain. Kemudian menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa. Yang selanjutnya adalah menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung, sehingga atau supaya agar dapat menggambarkan penuturan tokoh oleh pengarang. Nah, selanjutnya adalah menggunakan kata kerja yang menyatakan perasaan tokoh, seperti misalnya mengharapkan, mendambakan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah banyak menggunakan dialog dan unsur dan ciri kebahasaan yang terakhir adalah banyak menggunakan kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan penokohan dan latar.